tema manusia Jana Kirti dari kita dan untuk kita menyatu dengan kita melalui Sarira Gunomanto, pola pikir, pola perkataan dan pola perbuatan itu berdasarkan sastra Bali. Maka hari ini bagaimana membawa bahasa Bali ini agar ikutlah tren-tren yang yang ada pada masa kekinian gitu, Raini. Halo Sobat Pekutaran TV, berjumpa lagi bersama saya Raini Mahesa dalam Talk on Point. Nah, kali ini kita sudah bersama dua narasumber yang sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini ya. Itu dari Prodi PSABB seperti itu Pak ya. Mungkin mikrofonnya bisa dideketin dulu. Oke, jadi di sini kita sudah bersama dengan Kaprodi dari PSABB dan juga Ketua Panitia Bulan Bahasa Bali. Selamat pagi dan selamat datang di Pekutaran TV, Bapak. Jadi di sini sebelum kita mulai dan kita bincang-bincang santai, saya mau kasih pantun buat Bapak Kaprodi. Belum. Dasar negara Indonesia Pancasila, zodiak Pisces dan Aries. Selamat pagi Bapak Susila, Bapak Kaprodi yang terdebes. Oke, jadi kayak gitu dulu Pak ya. Oke, jadi di sini saya juga mengingatkan ke sahabat Pekuturan di rumah untuk selalu jaga privasi karena saat ini sosial media kita sangat rawan. Dan ini dia Ketua Panitia kita, selamat pagi Pak Juliawan. Tak kira pantun ya gitu. Oke, jadi sebenarnya kita kan di sini mau bahas tentang Bulan Bahasa Bali, Pak. Nah, sebelumnya pasti sahabat Pekuturan di rumah itu belum tahu sebenarnya Bulan Bahasa Bali itu apa sih gitu. Mungkin Bapak Kaprodi bisa sharing dulu ke sahabat Pekuturan di rumah tentang sedikit tidaknya gambaran tentang Bulan Bahasa Bali itu sendiri. Cek, oke. Baik, terima kasih ya Rai ya. Saya sepertinya familiar dengan kata Rai. Ya, karena Rai itu adik kayaknya ya. Berarti hari ini anggaplah saya ditemani oleh adik Rai ya. Yang pertama tentu rasa terima kasih saya ucapkan kepada MKTV ya yang sudah memfasilitasi kami, saya beserta panitia Bulan Bahasa Bali di tahun 2024 ini. Ini adalah salah satu cara kami di Prodi untuk apa istilahnya ya Rai, menyebarluaskan informasi tentang keberadaan Prodi ya. Jadi PSABB itu adalah singkatan dari gitu ya, Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali yang memang Empu Kuturan atau perguruan tinggi, sekolah tinggi Empu Kuturan itu mengasuh salah satu prodi yang bergerak di bidang pengajaran bahasa Bali. Namanya PSABB kalau disingkat. Jadi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali gitu. Saya tidak akan membahas kenapa diberi nama itu ya, Rai ya. Hari ini kita fokusnya ke bulan bahasa Bali, gitu betul ya. Nah, jadi Bulan Bahasa Bali ini adalah salah satu program gitu atau kegiatan yang yang digagas oleh Provinsi Bali pada dasarnya gitu ya. Itu muncul di tahun 2018 perencanaannya, kemudian diiringi juga oleh peraturan gubernur gitu. Waktu itu di tahun 2018 itu peraturan gubernurnya itu nomornya 80 tahun 2018 tentang perlindungan bahasa dan aksara Bali gitu ya. Jadi berdasarkan dari peraturan itu, dasar hukum itu, kemudian muncullah program-program Bulan Bahasa Bali gitu. Nah,
digagas, dilaksanakan, jadi perencanaannya mungkin jauh sebelum 2018 itu turun aturannya, artinya dasar hukumnya, kemudian 2019 itu baru mulai eksekusi atau pelaksanaannya. Artinya melalui dasar hukum itu gitu, setiap lembaga, institusi, masyarakat gitu ya yang ada di Bali itu wajib untuk mencintai bahasa Bali, melestarikan bahasa Bali gitu ya, dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa diadopsi untuk dilaksanakan gitu. Nah, karena ada peraturan itu akhirnya dari provinsi turun ke kabupaten gitu ya, kabupaten turun ke desa-desa, kemudian kita juga di lembaga perguruan tinggi ikut melaksanakan itu. Kegiatannya adalah pelestarian bahasa Bali, atau salah satu cara bagaimana bahasa Bali ini agar tetap eksis gitu ya. Nah, hari ini gitu ya, tahun ini maksudnya tahun 2024 ini ya, Rai. Ini sudah yang ke-6 berarti pelaksanaannya. Oke, berarti sudah ke-6. Dihitung dari 2019, Rai. Ya, 2019 pertama kali diadakan gitu. Dan ini mengikuti dari visi provinsi itu ya, bahwa bahasa Bali ini sebagai bahasa ibu ya harus dilestarikan gitu, penggunaannya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kecintaan masyarakat Bali itu dengan bahasanya sendiri gitu, Rai. Nah, mungkin itu ya yang menjadi dasar kenapa bahasa Bali ini bulan bahasa Bali ini dilaksanakan, dan kebetulan gitu bulan pelaksanaannya dipilih bulan Februari gitu ya, bulan Februari, sehingga sampai hari ini ketika orang Bali masuk gitu ya ke bulan Februari, otomatis sudah mungkin terpatri dalam diri, wah ini bulan bahasa Bali ya gitu ya. Jadi karena semua kegiatan sampai lapisan masyarakat yang terbawah, tingkat desa maksudnya ya, pasti melaksanakan. Baik ya, 2019 itu saya sudah ada ikut dalam pelaksanaan bulan bahasa Bali itu ya. Jadi waktu itu masih dihandle oleh Kaprodi Bu Komang Putriyatnya Diari, dan saya sendiri sebagai sekretarisnya waktu itu untuk melaksanakan bulan bahasa Bali yang pertama gitu ya. Kemudian tahun 2020 sampai hari ini kebetulan saya terus ada dan menjadi Kaprodi untuk menyelenggarakan, merencanakan kegiatan bulan ini. Itu Rai. Oke, terima kasih Bapak. Jadi ini kan pasti ada persiapannya gitu, mulai dari pembentukan panitia. Nah, kenapa mungkin sekarang bisa dikenalin dulu ketua panitianya gitu. Kenapa bisa milih beliau gitu, Pak? Baik, dari 2019 ya Rai, jadi setiap kegiatan ini memang dihandle gitu ya, dihandle oleh dosen-dosen dari Prodi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali ini. Jadi kita selalu bergilir untuk menuangkan pemikiran, ide, seperti apa kegiatan-kegiatan yang harus kita rancang setiap tahun ketika penyelenggaraan bulan bahasa Bali ini hadir gitu ya. Jadi sudah bergilir ini, kita punya dosen sebanyak 10 orang Rai. Jadi semuanya sudah pernah kena jadi ketua panitia gitu. Dan hari ini di tahun 2024 ini kita harus memberikan ucapan selamat, kemudian ucapan terima kasih kepada Pak Nengah Juliawan gitu, karena beliau pada kesempatan tahun ini kita beri tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan bulan bahasa Bali ini sebagai ketua. Kenapa demikian? Karena yang menjadi ketua panitia itu harus dari dosen yang sudah punya NIP. Dan beliau hari ini sudah punya itu, dan itu kita ucapkan selamat, sehingga
pemikiran, kemudian ide-ide, saya berikan tanggung jawab kepada beliau Pak Nengah Juliawan untuk menghandle kegiatan Bulan Bahasa Bali yang kita laksanakan di kampus tercinta kita ya Raya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Jadi sekarang kita beralih dulu nih ke ketua panitianya. Selamat pagi Bapak, gimana nih Pak kesan pesannya? Oke, kesan pesannya gimana nih Pak ditunjuk sebagai ketua panitia di Bulan Bahasa Bali ini? Oke, sebelum kesan pesan, sepertinya tidak adil ya. Tadi Pak Susilo diberikan pantun, saya tidak diberikan pantun. Saya berikan pantun itu loh. Sekarang saya akan berikan pantun ke Rai. Oh gitu, oke. Jangan lupa cakapnya ya. Oke, siap. Tapi tidak usah deh, tanpa pantun pun Rai sudah cakap ya. Aduh. Ada dong. Beli kangkung di kampung Bali. Cakep. Beli piring antik di toko pelita. Cakep. Sungguh beruntung hari ini ketemu Rai, sungguh tampil cantik jelita. Aduh, saya lupa nih mau nanya apa jadinya gitu. Oke Pak. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Kaprodi sudah memberikan kepercayaan. Tentu ini sebuah appreciate bagi saya sendiri, sebuah reward meskipun ini adalah sebuah tugas, tapi di saat kepercayaan diberikan tentu ini menjadi tanggung jawab moral saya secara pribadi. Itu dulu, terima kasih atas kesempatannya. Lalu kesan dan pesan, sebenarnya untuk bekerja sama, kita sudah sangat sering sekali bekerja sama di antara dosen-dosen prodi juga mahasiswa. Jadi untuk teknisnya tidak ada masalah sebenarnya. Cuman yang menarik hari ini adalah di tahun ini, di Bulan Bahasa Bali ini kita akan sedikit merubah gestur dari tampilan, dari performa dan dari pelaksanaannya. Sebelumnya di Bulan Bahasa Bali ini atas izin Pak Kaprodi juga kita mengambil tema Jana Kirti Sariro Gunomanto. Ini juga berkiblat dari tema Provinsi Bali yaitu Jana Kirti juga. Jadi bagaimana naugang kita matur dengan bahasa Bali mantan ya? Ada sekian. Itu boleh, cuman nanti saya agak-agak gitu loh Pak. Mungkin ada subtitle nanti ya. Oke, jadi terkait temanya Pak ya? Ya, Sariro Gunomanto ya dah nyiwiang. Tapi bahasa Indonesia nyiwiang. Saya bahasa Indonesia C dapat masalahnya. Menyatukan aksara, bahasa dan sastra itu ke dalam diri kita, dimulai dari pikiran, perkataan dan perbuatan. Jadi itulah namanya sariro, di mana kesejatian seorang manusia tersebut mampu berdiri atas dirinya, atas kemerdekaannya, tapi mengimplementasikan karya-karya sastra yang sungguh luar biasa, khususnya karya sastra Bali. Jadi kita implementasikan dengan itu. Maka dari itu gesturnya kita agak ke belakang sekarang dari pamflet apapun yang kita sebar di media sosial ya, kita agak sedikit retroism. Jadi back to 90, di mana kita kembali flashback di tahun itu kita sangat jaya sekali dan kita ingin mengembalikan kejayaan bahasa Bali itu di tahun ini. Semoga itu terjadi. Iya, itu harapan saya pribadi. Baik, berarti sekarang itu kita kembali ke nuansa 90-an seperti itu Pak ya. Berarti yang membedakan Bulan Bahasa Bali pada tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya itu selain gayanya yang 90-an itu ada nggak Pak selain itu? Tentu. Jadi setiap tahun dan untungnya kami beruntung sekali memiliki Pak Kaprodi Susilo di mana dia selalu memerdekakan setiap ketua panitia untuk mengeksplor dirinya. Jadi tidak ada intervensi, tidak ada tekanan dari kami. Jadi kami bebas asalkan kami on the track gitu, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Jadi on the track. Tahun sebelumnya juga bagus sekali mengangkat tema kekinian segala macam. Jadi setiap tahun kami ingin memiliki nuansa-nuansa yang berbeda, gitu. Tapi tetap berkiblat pada tema dari provinsi. Gitu. Untuk panitianya sendiri Pak, sekarang itu panitianya dari dosen saja atau dari mahasiswa? Sabar. Panitianya itu ketua panitia itu dari dosen, karena itu administrasi ya, administrasi. Tapi kami untuk yang actionnya itu keseluruhannya mahasiswa. Jadi kami hanya sebagai
memberikan motivasi, semangat, konsep, segala arahan-arahan, dan totalitasnya semua ke mahasiswa, dan luar biasa mahasiswa bahasa Balinya. Oke Pak. Panitianya gitu. Ada yang jomblo nggak Pak? Gitu. Kalau saya serius, saya tidak punya pacar. Bukan Pak, Gitu. bukan Bapak. Oh gitu, saya kan panitia juga nih. Kan kecuali Bapak gitu. Ada, tentu ada Raini, banyak Raini. Intan. Iya. Di rumahnya mungkin. Oh mungkin kayak gitu ya. Oke. Jadi kita lanjut Pak nih ke persiapannya. Persiapan untuk bulan bahasa Bali ini udah sampai mana sih Pak? Persiapannya kalau dari 100 tentu tidak 11. Kita akan baru di angka 90 karena besok kita akan melakukan pasti di angka 100. Oke, berarti besok pembukaannya. Pembukaannya ya. Oke. Jadi kitanya pamungkah lokakarya gitu. Begitulah kira-kira. Kalau misalnya sekarang kan besok sudah mau pembukaan, berarti sekarang itu seperti gini ya, kayak mengajak sahabat Pekuturan di rumah dan juga teman-teman buat ikut meramaikan bulan bahasa Bali ini, seperti Betul. itu ya. Dan kami melibatkan seluruh HMPS. Jadi begini, bulan bahasa Bali ini bukan hanya milik prodi PSABB, tapi adalah milik lembaga, dan lembaga mensupport baik kegiatan ini dari pendanaan dan segala macam fasilitas yang diberikan. Jadi kami ada Wimbekaro. Apa Indonesia? Lomba. Salah satunya apa itu Pak? Kami ada lomba musikalisasi puisi dan film pendek membahasa Bali. Dan itu diikuti oleh seluruh HMPS, dan film pendek membahasa Bali ini juga diikuti oleh umum, dan antusiasnya luar biasa sekali. Oke, berarti sampai saat ini antusias dari mahasiswa dan juga umum itu luar biasa atau sangat luar biasa? Lebih sangat luar biasa. Lebih sangat luar biasa. Oke, jadi sangat gini ya, sangat antusias dan juga disambut secara hangat bulan bahasa Bali ini, betul. seperti itu ya. Kalau misalnya sekarang pembaharuannya itu kan sudah banyak juga Pak ya. Betul. Salah satunya dari tema dan juga dari gayanya, seperti itu. Kalau misalnya tujuan dan latar belakang sudah dijelaskan juga tadi, dan misalnya sekarang di hari pertama itu pasti ada benang merah ataupun sesuatu yang sangat menarik di hari pertama, itu apa sih Pak? Menariknya adalah mungkin itu bisa ditambahkan oleh Pak Kaprodi. Jadi kita mengangkat alih wahana sastra, di mana ini sangat menjadi bukan krisis ya. Jadi kami melihat alih wahana sementara itu masih dalam konteks tradisi. Jadi teks dialihwahanakan dalam konteks tradisi, contoh kayak pengarjan, pewayangan atau segala macamnya, tidak dialihwahanakan ke konteks modern. Nah, bukan berarti kita menghilangkan pakem tradisi, bukan. Jadi kita ingin berkembang. Jadi dari alihwahana teks ataupun sastra, kita alihwahanakan ke dalam bentuk lebih modern, lebih fleksibel dan luas, agar bahasa Bali itu tidak seperti matematika loh, gitu. Bahasa Bali itu menyenangkan, gitu. Tidak rumit seperti tidak rumit itu ya. sekali. Karena kami melihat di mungkin ya beberapa ya SD, SMP maupun SMA, di saat ketemu bahasa Bali seperti menemui matematika, begitu. Jadi kami ingin menghilangkan paradigma tersebut dengan bahwasanya bahasa Bali itu menyenangkan dan ada etika moral segala macamnya di sana. Baik, terima kasih. Jadi kita sekarang nanya dulu ke Bapak Kaprodi, Bapak Susilo. Jadi terkait dengan alihwahana teksnya itu, bagaimana pendapat Bapak tentang kegiatan tersebut? Benar ya Raini ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Nengah tadi, di kita sudah berkomitmen sih pada dasarnya di prodi gitu, bahwa bahasa Bali ini paradigmanya sekarang adalah jika kita belajar bahasa Bali itu kita belajar zaman dahulu gitu ya, kembali ke hal-hal yang ya kuno lah gitu ya, konvensional lah gitu. Tetapi perlu juga disadari kan gitu Raini, bahwa bahasa Bali ini adalah bahasa kita, bahasa ibu yang memang baru dari lahir gitu ya, sudah seharusnya kita gunakan di rumah gitu ya. Nah, tetapi
kita tidak menutup kemungkinan juga bahwa perkembangan zaman tentu akan merubah paradigma, kan gitu ya. Nah, kita di Prodi Bahasa Bali tidak ingin terkungkung dengan itu gitu. Maka hari ini bagaimana membawa bahasa Bali ini agar ikutlah tren-tren yang yang ada pada masa kekinian gitu, Raini. Dengan jalan apa? Melalui bulan bahasa Bali ini coba kita gagas. Bagaimana kemudian bahasa Bali ini bisa kita masukkan dalam dunia-dunia teknologi, dunia-dunia alih wahana gitu ya. Sehingga ini karena konsumsinya sekarang anak-anak muda gitu ya. Lebih ke anak-anak milenial. Jadi tentu segala sesuatunya juga harus dibungkus sesuai dengan fashion mereka, kan gitu ya, sesuai dengan fashion mereka. Akhirnya misalnya sastra gitu, kita alih wahanakan yang dulunya mungkin hanya melalui lomba mesatue gitu, sekarang kita bawa ke film pendek. Itu misalnya ya. Jadi hal-hal seperti ini perlu dilakukan oleh pecinta-pecinta bahasa Bali gitu, terutama kita sebagai salah satu prodi yang bergerak di bahasa tersebut di bahasa Bali ini gitu. Jadi kita punya tanggung jawab bagaimana bahasa ini tidak hanya dilestarikan, tidak hanya dipelajari seperti itu saja, tetapi tetap berkembang dengan mengikuti kemajuan zaman gitu ya, dengan kemajuan teknologi hari ini gitu. Salah satunya Wimbekare film pendek ini adalah mengadopsi itu, Raini, mengadopsi itu. Kalau dulu hanya misalnya bahasa Bali sering digunakan misalnya dalam drama kan, drama gong gitu ya, baru menggunakan bahasa halus dan lain sebagainya. Kayaknya sekarang anak-anak muda disuruh untuk nonton drama gong, nonton wayang, nonton yang gini-gini yang kayaknya lebih milih Jadi tentu mereka berpikir ulang ya, aduh kok nonton wayang sih gitu. Tapi kalau misalnya sudah dialih wahanakan, jadikan film pendek yang menggunakan bahasa Bali, tetap mengadopsi pakem-pakem itu, di mana harus menggunakan bahasa halus, tapi lebih kekinian, tentu itu akan lebih diterima, kan gitu lebih, ya. Menarik bagi anak muda. Lebih menarik. Segala sesuatunya perlu dimodifikasi, kan gitu ya. Segala sesuatunya perlu dimodifikasi. Nah itulah tujuan kita, bahwa bahasa Bali itu bahasa yang sangat luar biasa ketika kita mampu untuk mengembangkan, memodifikasi dengan kemajuan-kemajuan yang ada hari ini. Jadi tidak hanya belajar bahasa Bali gitu-gitu aja. Zaman dulu masih kita nanyain apa madan don biu gitu ya. Sudahlah, tetap keraras apa yang begitu-begitu aja pertanyaannya gitu enggak. Tapi kalau misalnya ini dikomodifikasi gitu ya, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan teman-teman juga di Kaula Muda, saya rasa hal-hal seperti ini lebih diperlukan. Menarik seperti itu lebih ya, menarik Cika. Dan tentu akan lebih diterima, Raini. Menurut Pak begitu sih. Akhirnya sekarang mungkin saya menambahkan juga, Raini, dari perbedaan-perbedaan yang sudah kita lakukan dari pelaksanaan Bulan Bahasa Bali ini ya. 2019 mungkin itu hanya masih dalam bentuk seminar saja kita lakukan karena baru pertama ya mengawali gitu ya. Kemudian berikutnya sudah ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya bedah buku gitu ya. Jadi terus ada peningkatan-peningkatan. Tahun kemarin 2023 ini kita full 1 bulan. Kemudian masyarakat berpartisipasi, kita lakukan di lobi untuk mempertontonkan gitu mempertonton. Ada pameran itu Pak? Iya, pameran. Jadi waktu itu saya berikan masukan gitu, bagaimana Bulan Bahasa Bali ini karena berada pada juga ujung dari pembelajaran semester gitu ya, anggap saja ini sebagai salah satu panen pembelajaran gitu ya. Jadi apa yang diajarkan selama 1 semester itu di program studi bahasa Bali yang bisa ditampilkan gitu ya, silakan ditampilkan. Nah maka
sana ada yang mesatu karena mendapat apresiasi sastra gitu, misalnya apresiasi drama mereka mesatu di depan. Kemudian ada yang dapat puisi, mereka berpuisi, atau mereka bahkan dari masyarakat yang ingin mengembangkan gending-gending pop gitu ya. Pop Bali itu ini juga mengedukasi kita gitu ya. Jadi mereka menyumbangkan lagu Suara Emasnya melalui lagu-lagu Bali itu. Boleh gitu. Pak. Boleh. Pokoknya semua kegiatan yang berkaitan dengan mengapresiasi bahasa Bali ini itu. gitu Boleh, ya. Itu 1 bulan, setiap hari dari pagi jam 8 itu sampai jam 10 kita di samping menghibur juga kita mengasah kemampuan mahasiswa itu dan mengajak masyarakat luar untuk berpartisipasi gitu ya, 1 bulan. Nah, yang sekarang lebih keren lagi gitu. Oh, sekarang berapa bulan ini Pak? Ini sama ya pelaksanaannya dari tanggal 1 sampai di akhir Februari. Cuman kita sekarang pilah-pilah. Kenapa dipilah Raini? Ya karena hari ini agak crowded bulannya ya, Raini kan? Ada bulan pemilu. Iya, ada pemilu itu yang paling utama itu ya. Oh, jadi gara-gara itu akhirnya kita bukan gara-gara ya. Bukan. Ya, bukan. Tapi gini ya. karena itu kita harus menyesuaikan juga. Ya, harus menyesuaikan. Itu. Karena di provinsi juga Raini itu menyesuaikan. Seharusnya di provinsi dari tanggal 1 juga setiap 1 bulan penuh itu di tanggal 13 dan 14 itu dikosongkan untuk persiapan kita menyambut Karya Agung itulah istilahnya ya. Pemilu. Ya, Karya Agung pemilu itu. Dan kita juga harus mengikuti itu. Karena ini memang perhelatan akbar ya di Indonesia gitu. Nah akhirnya kita pilih, kita sesuaikan koordinasi dengan panitia, maka ada tanggal-tanggal tertentu yang akan kita isi gitu. Mungkin tanggalnya itu boleh di tanggalnya mungkin Pak Awan lebih nanti tahu kita tepatnya. kulik-kulik juga ya di tanggal itu. Jadi begitu Raini. Saya sangat bersyukur sekali ada di Staf Pukuturan terutama karena disupport penuh oleh lembaga Raini. Setiap tahun kita selalu diberikan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi begitu lembaga mensupport kegiatan ini dan berada pada satu jalur, artinya satu jalur itu di provinsi melaksanakan apa diadopsi oleh lembaga gitu ya, untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan terutama bulan bahasa Bali ini itu sih yang sangat luar biasanya. Jadi kita di sini tahun ini biar tidak ada pendapat bahwa bulan bahasa Bali itu hanya milik prodi gitu ya. Benar. Jadi teman-teman di Ilkom, teman-teman di Civitas Akademika Staf Pukuturan Singaraja itu mari kita ikut gitu ya. Karena bulan bahasa Bali ini milik kita semua. Bukan milik Staf Pukuturan saja, milik semua masyarakat Bali gitu Bali, ya. Karena bulan bahasa Bali. Karena jelas itu gininya. Maka dari itu besok misalnya Raini dan teman-teman jika ada keinginan untuk ikut silahkan gitu, kita terbuka luas, terbuka lebar gitu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan terus berlanjut karena bulan ini seperti yang sudah saya katakan itu sudah terpatri ketika masuk bulan Februari. Ini bulan bahasa Bali. Mudah-mudahan terus berlanjut gitu. Baik, terima kasih mungkin Pak. Itu ya, Raini ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita tadi kan beralih ke Pak Juliawan gitu terkait dengan tanggal-tanggal akan dilaksanakannya perayaan bulan bahasa Bali ini. Mungkin itu tanggal berapa aja sih Pak? Mungkin berapa bulan gitu, 1 bulan penuh atau gimana? Ya, sebelumnya mungkin Ilkom sudah ikut lomba ya, HMPS gimana ya. nih? Pasti, karena Ilkom kalau film pendek Mas Wali Ilkom nggak ikut, sayang sekali. Dan saya lapor Pak Julian. Pasti. Oke. Begini Reni, untuk pemungkah itu ada pembukaan tapi tanggal 1, dan kita lanjutkan di tanggal 6 itu ada bedah karya sastra, salah satu buku yang baru saja mendapatkan penghargaan Grip Meurip dari cerpennya Komang Atnyano, salah satu penulis terbaik Putra Bali ya, mendapatkan penghargaan tersebut.
itu kita akan bedah karya sastranya di tanggal 6. Lalu kita melanjutkan itu di tanggal 18. Kenapa? Jelas karena di fase tanggal 6 ke 18 itu bulannya pemilu, jadi kami menghormati bulan tersebut untuk ikut juga mengapresiasi dan memberikan hak pilih kita. Kita lanjutkan tanggal 18 itu ada Wimbakaronya atau lomba-lombanya di hari Minggu kalau nggak salah. Itu musikalisasi puisi Bali dan film pendek membahasa Bali. Berarti kalau musikalisasinya itu offline atau gimana Pak? Offline. Kita secara live itu nanti akan disupport penuh oleh MKTP untuk penayangannya. Sangat itu MKTP. Dan seluruh HMPS itu sudah menyatakan ketersediaannya mengikuti lomba. Itu saya sangat terharu sekali ya. Iya. Mereka, Karena semua mau berpartisipasi gitu ya. Itu keren sekali. Baik, untuk pemumputnya itu kita ambil di tanggal 20. Nah, kenapa di tanggal 20 tidak di tanggal 29 gitu? Karena ternyata ada galungan di tanggal itu. Jadi kami juga mengapresiasi, menghormati teman-teman kami di Hindu. Saya juga Hindu ya. Jadi untuk melaksanakan acara tersebut. Jadi tanggal 20 kami tutup acara tersebut. Tapi bukan berarti menutup untuk mengakhiri, tapi menutup untuk mengawali era baru kembali. Iya, berarti itu di tanggal 20 berapa Pak? 20 Februari. 20 Februari itu berarti bulan bahasa Balinya resmi ditutup di perayaan ini seperti itu ya. 20. Karena bulan bahasa Bali itu 1 bulan penuh di bulan Februari. Oke. Tapi tadi saya kan scroll tuh di IG-nya. Itu ada Jana Kerti Sarire Gunamanta. Nah, itu sebenarnya apa sih Pak? Katanya itu gabungan dengan HMPS atau gimana? Itu kan nama temanya. Ya, yang di gininya kolaborasi dengan HMPS-nya? Silakan Bos. Iya, ulang tahun HMPS-nya. Berbarengan dengan Gema Mahaprabha. Iya. Jadi prodi bahasa Bali, sejarahnya mungkin Pak Susilo yang bisa mengatakan, itu lahirnya di bulan Februari dan tanggal 14 kalau tidak salah. Itu anniversary-nya mungkin ya. Jadi kita bukan menggandeng ya, kita selalu membuat acara yang berkolaborasi itu antara bulan bahasa Bali dan Gema Mahaprabha. Ya ini untuk betul-betul sinergi kita, sinergi positif antara kegiatan bulan bahasa dan Gema Mahaprabha. Begitu. Berarti setiap kegiatan bahasa Bali selalu berkolaborasi dengan HMPS-nya seperti itu Pak ya? Kami selalu berkolaborasi. Gitu. Dan untuk misalnya di 4 hari itu yang paling dinanti-nanti seperti itu. Sebenarnya apa sih Pak perayaannya? Kemungkinan akan semuanya dinanti ya, pastinya. Apalagi besok itu kita mendatangkan salah satu putra dan putri terbaik Bali, yaitu besok kan itu pamukanya Ahliwana Sastra oleh Pak Made Ajanaule. Itu seorang sastrawan, wartawan dan founder of Mahima dan tatkala.co. Lalu ada Ibu Desi Nurani, yaitu seorang artis. Lalu salah satu juga founder Mula Wali Institute, dan dia betul-betul penulis juga, cerpennya banyak sekali. Jadi alangkah baiknya dan kami bersyukur bisa mendatangkan mereka berdua gitu. Berarti itu sangat luar biasa sekali. Di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga, di hari keempat semuanya memiliki ciri khasnya masing-masing, seperti itu ya. Oke, jadi mungkin Bapak dari Bapak Kaprodi ada kesan dan pesan ataupun pesan kepada sahabat Pukuturan di rumah terkait dengan bulan bahasa Bali ini. Baik ya Raini, jadi sekali lagi bulan bahasa Bali ini adalah milik kita bersama kan gitu ya. Kebetulan pada pelaksanaannya teknisnya berada di Prodi Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali setiap tahunnya, tetapi mudah-mudahan semangat kemudian pelestarian pelaksanaannya diikuti oleh semua civitas dulu di Staf Pukuturan Singaraja. Kan itu dulu ya yang pertama pesannya. Kemudian selain itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap tahun di bulan Februari ini melalui bulan bahasa Bali ini memberikan vibrasi positif lah kepada masyarakat umum,
melalui lembaga kita bahwa bahasa Bali ini adalah bahasa yang sangat luar biasa, bahasa ibu kita yang penuh dengan syarat dengan gitu ya, ilmu, makna dan lain sebagainya gitu, yang tentu sebagai masyarakat Bali kita harus terus pegang, lestarikan dan kembangkan gitu ya. Dengan demikian mudah-mudahan semakin banyak anak-anak muda, kemudian para penggelut pecinta sastra budaya Bali itu tumbuh gitu ya. Jangan sampai bahasa kita hilang. Gitu sih intinya Raini ya. Baik, Pak. Kemudian kesannya gitu ya. Setiap saya melaksanakan kegiatan ini, Bulan Bahasa Bali ini, saya selalu merasa penuh semangat. Bukan berarti karena saya adalah orang bahasa Bali, tidak gitu. Tetapi satu hal yang menjadi titik gongnya gitu. Apa yang saya rasakan adalah bagaimana pemerintah gitu ya semakin peduli dengan kebudayaan kita. Salah satunya adalah unsur budaya, yaitu bahasa yang harus dikawal, dibuatkan kebijakan gitu ya. Itu yang membuat saya sangat luar biasa. Kemudian kesan berikutnya adalah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu ternyata sudah menelurkan begitu banyak bukti-bukti yang bisa kita apresiasi gitu. Itu sih yang saya rasakan ya. Jadi kesannya Bulan Bahasa Bali ini adalah sangat positif menurut saya, dan ini harus terus dilanjutkan gitu Raini. Kita di Staf Bukuturan juga tentu akan mensupport, kemudian berusaha untuk ikut berpartisipasi mengembangkan dan lain sebagainya melalui prodi ini dan lembaga. Baik, gitu terima kasih Pak, luar biasa sekali ya. Jadi kita juga harus tetap menjaga dan melestarikan bahasa Bali, karena bahasa Bali ini bukan hanya milik prodi, bukan hanya milik kita, tetapi milik seluruh masyarakat Bali seperti itu. Jadi terima kasih Bapak Kaprodi kita gitu. Kita beralih ke Pak Juliawan. Terakhir, menurut Bapak seberapa penting sih kita membranding diri kita di sosial media, terutama di Bulan Bahasa Bali ini? Dan mungkin bisa dilanjutkan dengan closing statement terkait dengan kesan pesan dan juga pesan kepada sahabat Bukuturan di rumah terhadap perayaan Bulan Bahasa Bali. Bagian ini menyakitkan ya, karena saya Kenapa harus seperti berpisah itu, Pak? dengan Raini. Waduh. Ya, sangat penting. Kenapa Raini? Karena senada dengan apa yang dikatakan oleh Pak Suilo, bahwasanya bahasa itu adalah alat pemersatu. Jadi kita agar bisa menyatu itu dengan antar elemen masyarakat, tentu kita harus menggunakan bahasa yang baik. Ya tentu bahasa Bali adalah bahasa ibu kita, dan saya yakin teman-teman di sini fasih membahasa Bali, meskipun mungkin ada suatu bahasa yang tidak diketahui, tetapi selama bahasa ini tetap kita gaungkan, apalagi didukung penuh oleh pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan juga mensupport penuh, saya yakin kedepannya bahasa Bali akan tetap menjadi ajak, dan bahkan bahasa Bali dipelajari oleh bukan hanya orang Bali saja, tapi di luar Bali juga. Internasional. Bahkan sekarang sudah bagus ya, di mana pelang-pelang jalan sudah menggunakan aksara Bali segala macamnya, dan itu salah satu bentuk sosial di pemerintah. Nah, kita di lembaga tentu harus juga menyebarkan vibe positif tersebut dengan mulai membuat konten-konten yang membahasa Bali, ataupun tema jargon, ataupun dengan membahasa Bali. Setidaknya kita membranding sedikit demi sedikit. Artinya cenik lantang, kecil-kecil jadi bukit, itu ya mungkin bahasa Indonesianya. Iya benar Pak. Itu sih. Untuk closing statementnya ya? Iya, boleh langsung. Closing statement apa ya? Saya hidup di sini. Saya nggak ngerti ya closing statement, karena saya jujur tidak mau berpisah gitu loh. Ya nggak apa-apa. Gitu. Di sini aja dulu gitu. Closing statement. Mari kita jaga, mari kita dukung sepenuhnya Bulan Bahasa Bali 2024 yang kita selenggarakan besok, yaitu dengan tema manusia Jana Kirti dari kita dan untuk kita, menyatu dengan kita melalui Sarira Gunomanto,
pola pikir, pola perkataan dan pola perbuatan itu berdasarkan sastra Bali. Semoga apa yang kita harapkan menjadi sesuatu yang tercapai. Begitu, terima kasih Pak Juliawan dan juga Bapak Susilo. Jadi bisa saya simpulkan bahwa kita harus selalu menjaga dan melestarikan keindahan bahasa Bali, menjadikannya tidak hanya sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga warisan berharga yang terus hidup dalam setiap generasi. Dan juga semoga Bulan Bahasa Bali ini tidak hanya memberikan pengalaman berharga, tetapi juga bisa mendorong kita semua untuk terlibat aktif dan juga dalam pelestarian bahasa dan juga budaya yang merupakan identitas kita, seperti itu ya. Baik, itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Kaprodi dari Pendidikan Sastra Agama dan Bahasa Bali dan juga Ketua Panitia Penyelenggara Bulan Bahasa Bali. Jadi saya terucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita pada hari ini. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Empu Kuturan di rumah yang selalu setia menemani kita. Dan saya Rain Mahesa pamit undur diri dan sampai jumpa pada Talk On Point berikutnya. See you!